saya tiba-tiba terbersit suatu pertanyaan yang cukup menarik nih. Beli properti bareng pasangan ya. Kalau suatu saat, amit-amit nih, nggak bareng lagi, terus propertinya jadi punya siapa ini ya? Terutama buat yang masih pacaran nih harus super hati-hati sih. Karena beli properti itu nggak sesimpel beli barang biasa pada umumnya lah. Jadi yuk kita bahas gimana sih beli properti bareng pasangan biar nggak berakhir jadi sengketa. Ya, menarik banget Mas ini. Banyak pasangan sekarang pengen punya properti untuk berdua ya, terutama rumah. Dan nggak cuma yang sudah menikah nih, tapi yang masih pacaran. Terus karena kalau belinya pas pacaran, harganya bisa lebih murah ya Daripada berdua belinya. Setelah 1-2 tahun atau gimana setelah menikah ya. Oh iya. Tapi muncul satu pertanyaan juga nih. Itu nanti jadi punya siapa? Nah ini haknya itu punya siapa itu gitu kan? Itu yang kita tanyakan ini Pak Berti. Nah terus namanya juga kan beli berdua nih Pak Berti ya. Ini kalau pisah gimana? Bukannya mendoakan. Tapi masalah perasaan dan hak milik properti itu kan dua hal yang berbeda nih Pak Berti. Betul Mas Properti. Kalau properti itu kan miliknya ditentukan atas siapa yang tercatat ya. Siapa kan? yang tercatat ya Pak Berti? Jadi utamanya yang di sertifikat dan bukan soal siapa yang ikut bayar di belakangnya gimana ceritanya. Yang penting yang diakui secara legal itu adalah yang tercatat. Nah, semisal nih kalau beli properti atau rumah ya pas masih pacaran, kalau sertifikatnya satu nama, misal kalau atas nama si cowok, nah secara hukum haknya itu juga milik satu orang ya si cowok itu. Oh iya yang tercatat itu tadi ya Pak Berti. Jadi semisal si ceweknya juga ikut bayar, tapi dia pada akhirnya nggak akan punya ini hak atas rumah itu karena misalkan putus terus jadi masalah, yang cewek pun juga akhirnya cuman mendapatkan kerugian. Nggak bisa nuntut apa-apa juga ya. Nggak bisa nuntut apa-apa juga. Nah kalau dibuat dua nama Mas Afif, jadi kepemilikan bersama atas nama si cowok dan si cewek. Kalau mau dijual juga harus tanda tangan berdua. Misal yang satu mau dijual, yang satu nggak mau dijual, maka tidak akan terjadi. Karena udah milik bersama itu tadi ya? Iya betul. Akadnya Pak Berti. Akadnya milik berdua, jadi keduanya harus sama-sama tanda tangan. Oke, kalau begitu ini memang agak riskan ya karena pacaran memang nggak ada status hukumnya, itu yang pertama. Kemudian memang harus hati-hati banget nih di hak miliknya. Beda cerita kalau sudah menikah tadi ya Pak Berti ya. Betul. Kalau propertinya dibeli saat udah menikah, itu mau atas nama satu orang atau bahkan dua orang, tetap dianggap harta bersama. Ya betul. Oke. Harta gonogini lah mungkin ya kalau orang-orang mengenal ya. Betul. Jadi haknya secara hukum tetap jadi milik berdua, walaupun sertifikatnya atas nama suami saja. Tapi tetap si istri punya hak, kalau mau jual harus persetujuan kedua belah pihak, nggak bisa sendiri-sendiri nih. Kemudian kalau cerai, properti itu masuk ke pembagian harta bersama berarti Pak Berti ya? Karena sudah suami istri tadi. Umumnya dibagi antara suami dan istri, sering dianggap 50-50 atau mengikuti kesepakatan atau putusan pengadilannya. Secara praktik nih, opsinya itu biasanya dijual lalu hasilnya dibagi atau salah satu pihak membeli bagian pihak lainnya mungkin ya Pak Berti ya. Ini satu opsi yang biasanya dipraktekkan. Kemudian kalau tidak sepakat bisa jadi sengketa dan prosesnya lewat pengadilan. Ini yang bikin susah ya, agak panjang dan ribet sepertinya Pak Berti ya. Melelahkan ini intinya. Tapi beda cerita kalau sudah menikah dan ada perjanjian pisah harta di awal Mas. Oke, itu gimana Pak Berti? Nah, properti itu nanti akan mengikuti atas nama yang secara legal tercatat. Oh gitu, oke. Kalau nama suami ya nanti punya suami, kalau nama istri nanti ya punya istri gitu. Oke.
tidak otomatis nanti jadi harta gono gini. Kalau sudah ada perjanjian di awal ya. Iya, sudah ada perjanjian di awal. Jadi juga ini Mas, masing-masing pihak punya kontrol atas asetnya sendiri. Jadi kalau semisal dari perjanjian pisah harta tadi pemilik atas namanya ingin menjual, pihak kedua nggak ada hak untuk ikut campur seperti itu. Karena sudah dicatat di awal ya perjanjiannya. Nah ini seperti yang tadi Pak Berti katakan, berarti jadi penting banget nih sebenarnya buat teman-teman yang mau beli properti barengan pasangan. Minimal harus tahu dulu aturan kepemilikan properti yang sah itu gimana ya Pak Berti, seperti yang sudah dijelaskan Pak Berti tadi. Lalu disepakati dari awal mau atas nama satu orang atau milik bersama seperti yang sudah dijelaskan, dan harus tahu resikonya juga, terutama kalau belinya dalam status pacaran itu tadi Pak Berti ya. Dan bukan cuman gimana ya, secara lisan aja. Iya. Kalau perlu ya harus juga, bukan kalau perlu aja sih, harus secara tertulis dan memang secara tertulis tanda tangan ada ini di depan notaris juga. Oke, siap. Jadi ada kesepakatan ini punya siapa, kalau dijual nanti uangnya kembali ke siapa gitu kan. Terus kalau ada yang salah satunya mau keluar atau berhenti bertanggung jawab itu, jadi dari awal sudah ada skenario hal terburuknya tadi loh Mas. Karena perjanjian sudah tertulis di awal sebenarnya. Nah, betul sekali nih. Jika suatu saat ada perselisihan, sudah ada kesepakatan awal kan bisa jadi acuan penyelesaiannya mungkin ya Pak Berti ya. Dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Paling enggak masing-masing pihak sudah tahu ketentuannya. Sudah tahu konsekuensinya lah konsekuensinya. Siap. Lalu ini Mas, ada yang menarik lagi untuk dibahas. Apa itu Pak Berti? Kalau beli properti kan ada beberapa pembayaran yang bisa dipilih ya. Oke, apa saja itu? Entah itu cash keras, bertahap atau KPR. Nah, jadi kalau belinya bareng pasangan itu opsi apa aja gitu. Ini dia. Menarik. Kalau sudah menikah, semua opsi mungkin yang tadi Pak Berti katakan bisa dipilih nih ya. Nah, pertanyaannya, bahkan kalau KPR itu bahkan bisa joint income mungkin ya, bahasanya antara suami dan istri, jadi plafon kredit atau limit pinjamannya lebih besar mungkin ya, karena berdua gitu kan. Oke, siap. Dan memperbesar peluang disetujui oleh bank itu sendiri karena rasio utang terhadap pendapatan menjadi lebih sehat. Nah, tapi ini beda juga untuk yang masih pacaran ya Mas, karena seperti yang tadi masalahnya. Misal ini kalau cash keras, nah pasti bisa tuh, tinggal disepakati aja patungan berapa kesepakatannya, terus hak miliknya nanti gimana, tapi perlu dana besar di awal. Nah kalau cash bertahap ke developer biasanya masih bisa karena juga dicicil, tapi di awalnya wajib ada perjanjian gitu. Oke, siap. Nanti antara pihak satu dan pihak kedua itu gimana pembayarannya masing-masing. Deal-dealannya gitu gimana lah ya kalau pacaran ini tadi ya. Nah, misal salah satu pihak pergi dari tanggung jawab itu nanti konsekuensinya gimana. Masing-masing harus tahu lah resiko di awal itu. Oke. Wah, ini memang harus benar-benar dipahami ini ya. Jadi kalau memang pacaran kemudian mengambil properti memang harus dihitung matang-matang ini. Ya, jangan sampai di belakangnya cuman jadi beban, bukannya seneng. Iya, Mas Akal juga nih Pak Berti. Nah, kalau KPR nih Pak Berti, untuk statusnya yang masih pacaran nih mungkin secara praktek jauh lebih rumit mungkin dan berisiko tinggi. Karena bank dan hukum itu tidak menganggap hubungan kalian, kalau pacaran sebagai satu kesatuan legal. Dampaknya, ini ada dampaknya sepertinya Pak Berti ya. Kalau misal pacaran, KPR dan lain sebagainya. Itu yang pertama adalah joint income. Hampir selalu tidak bisa. Jadi ya tetap satu debitur saja ya. Karena tadi Pak Berti bilang, karena belum ada progres resmi suami istri, tetap satu nama itu tadi Pak Berti ya. Tetap satu nama aja yang bisa diajukan. Oke, masuk akal juga ini. Kemudian yang kedua, jika dibuat dua nama, mungkin bisa tergantung banknya. Keduanya
jadi debitur dan beban cicilan itu bisa dibagi bersama. Tapi kalau salah satu berhenti bayar, bank ya tetap menagih ke pihak yang lain sampai cicilannya lunas. Seperti itu ya Pak berarti ya. Kemudian yang ketiga nih, bank cenderung lebih berhati-hati atau membatasi approvalnya karena risiko hubungan tidak stabil. Nah ini intinya KPR mungkin saat pacaran ini sepertinya bisa ya, kalau secara teori mungkin ya Pak berarti ya. Tapi kayaknya secara praktek ini kompleks dan terlalu berisiko ya kayaknya pacaran untuk KPR ini. Sehingga perlu pertimbangan ekstra dibanding pasangan yang sudah menikah. Kemudian ada satu kondisi yang jarang dibahas, tapi penting banget nih. Ya amit-amit ya, misalnya kalau salah satu dari yang pembeli ini tadi itu meninggal. Wah ini. Kalau sudah menikah, mungkin pasangan adalah ahli warisah. Kalau ada KPR, biasanya ada asuransi jiwanya ya Pak berarti ya? Ya. Nah, kemudian sisa cicilan bisa dilunasi. Dan asetnya tetap aman untuk pasangan yang ditinggal. Nah, sekarang saya tanya, kalau semisal masih pacaran ini, gimana nih Pak berarti? Kayak balik lagi sih Mas, kalau masih pacaran ini bakal rumit. Oh iya, rumit tadi ya, kompleks ya, itu karena tadi ya. Pasangannya itu jelas sekali bukan ahli waris. Nah kalau masih pacaran Mas, apabila salah satunya meninggal, terus kemudian yang meninggal itu yang atas nama, nanti properti itu jatuhnya kepada ahli warisnya itu ke keluarga. Oh, berarti maksudnya atas nama itu yang tanda tangan ya, ya secara legal ya? Secara legal yang atas nama sertifikat lah katakan. Katakan sertifikat ya. Itu nanti jatuhnya ke keluarga. Oh, keluarga yang keluarga atas nama itu tadi. Bukan ke pasangannya walaupun belinya bareng ya. Iya, waduh. Nah, kemudian kalau pasangan yang belum menikah tadi membeli rumah terus kemudian yang bukan atas nama. Misal si A yang atas nama, si B yang bukan atas nama itu meninggal. Nah, kemudian si A ini akan memperoleh hak penuh Mas. Hak penuh properti itu tadi ya, karena sudah atas nama. Tapi semisal keluarga B menuntut, menginginkan hak juga atas properti tadi, itu bisa diajukan dengan bukti-bukti yang ada. Jadi biar keluarganya punya hak juga sih. Jadi dalam artian misalnya si masih pacaran, yang belum punya hak penuh ini masih bisa nuntut lah keluarganya katanya. Tapi harus disertakan bukti-bukti yang konkret. Oh, siap. Wah. Ini kalau propertinya dua nama, anggap si A sama si B ya, yang dikatakan Pak Berti dari masih pacaran dan lain sebagainya, beli properti bareng. Nah, si B meninggal ceritanya, maka hak bagian dari si B akan jatuh ke ahli warisnya. Kemudian jadi kepemilikannya berubah menjadi antara si A dan keluarga si B. Seperti itu mungkin ya Pak Berti? Iya. Sangat rumit akhirnya. Iya sih, ini sering bikin keputusan jadi lebih rumit, benar-benar Pak Berti. Nah, ini mungkin dari tadi kita sudah membahas cukup panjang dan lebar nih Pak Berti. Mungkin di akhir segmen ini kayaknya Pak Berti perlu kasih paham nih para netizen budiman yang sedang berpacaran tapi punya niat serius untuk beli properti dan lain sebagainya. Mungkin Pak Berti ada komentar, silakan Pak Berti. Ya intinya gini sih Mas Afif, boleh cinta banget sama pacarnya. Siap. Tapi kalau untuk membeli properti berdua sebelum menikah itu harus diperhatikan status hukum, terus kemudian legalitasnya juga, terus sertifikat, terus kemudian perjanjian di awal gitu. Jadi selama masih pacaran itu nanti beli properti gimana ke belakangnya, terus kemudian resiko apabila di tengah jalan itu ada silang pendapat atau bertengkar, pisah lah atau lain sebagainya lah ya. Sudah bisa ini, sudah ada solusi sebelum terjadi itu. Bagus sekali nih. Jadi bagi teman-teman nih ya, mungkin yang bisa saya dapat dari Pak Berti nih, jangan ambil resiko properti dulu kalau pacaran sebelum kamu ambil
risiko dulu untuk menikah. Mungkin gitu ya Pak berarti ya. Iya. Nah, mungkin ini saya kembalikan lagi deh kepada netizen. Lebih baik beli properti saat masih pacaran atau setelah menikah nih. Nah, mungkin Anda bisa tulis di kolom komentar. Segitu aja mungkin pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.